Mari kita simak dan dengarkanlah baik-baik. Saya mau kasih tahu sama saudara ya, bahwa kalender kita untuk melihat semuanya ini harus lihat Israel, ya Israel. Israel itu berdirinya, kemerdekaannya kapan saudara? 14 Mei 1948. 48, ya tahun 48, Mei ya, Mei 48. Tapi saat mereka merdeka itu ternyata yang namanya badan legislatifnya itu belum dibentuk ya. Ini pertanyaan ini saya tunjukkan sama saudara bahwa parlemen daripada Israel itu baru terbentuk 14 Februari 49, hampir 1 tahun kemudian, sekitar 9 bulan kemudian, sekitar segitu. Saya bisa lihat, memang deklarasi kemerdekaannya itu 1948, tapi badan kenegaraannya, government-nya itu baru di-establish, baru dinyatakan 14 Februari 49. Nah, jadi sorry lihat ya, perhitungannya menurut Mazmur 90 ayat 10. Brother Heno bisa baca untuk Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan hingga 80 tahun, tetapi kebanggaannya hanyalah susah payah dan kesia-siaan, karena berlalunya begitu cepat dan kami melayang lenyap. Terima kasih. So lihat, kalau dihitung dari 1949 ditambah 70 tahun, maka jatuhnya adalah COVID-19. Betul kan? 2019. Dan dikasih waktu berapa? Menurut Mazmur 90 ayat 10, dikasih waktu 10 tahun. Antara 70 tahun sampai 80 tahun. 1949 kalau ditambah 80 tahun, maka titik terakhirnya adalah 2029. Kita bisa lihat, waspadalah. Dan kita sudah melihat pola Shemitah dan pola Yobel antara 2029 dan 2030. Sudah bisa lihat di sini, ya, sudah paham? Ya, dulu kita nggak paham. Terus kemudian saya bisa lihat di sini, loh, ternyata badan organisasinya itu nggak langsung berdiri, saudara. 1948, 1949 baru berdiri. Dan saya hitung berdasarkan Mazmur 90 ayat 10. Saudara bisa lihat sendiri jawabannya. Di antara 2019 sampai 2029. Wow, kita di mana nih? Kita 2024. Saudara bisa lihat, hati saya bersukacita, bergetar, karena sebentar lagi saya pakai tubuh kemuliaan. Saya nggak tahu saudara. Saya juga. Amin. Saya juga. Saya juga. Dan keluarga. Saudara bisa lihat kekayaan daripada Dafar Elohim. Ya, kekayaan daripada Dafar Elohim yang sangat lengkap. Saudara bisa lihat ini, ya, kita jaga-jaga. Hari ini kita sudah tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa, hari ini tahun 2024 kita sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Di depan kita ada rapture, ya kan? Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle Shemitah pertama, karena kita tidak masuk di dalam 3,5 tahun yang kedua. Yang mau masuk ya monggo-monggo saja, ya silahkan kalau sudah masuk. Tapi saya tidak akan masuk karena janji Bapak Yahweh kuat, gitu loh, ya kan? Jelas kuat, ya sangat kuat dan terpercaya. Kalau mau masuk ya terserah Anda, begitu loh, ya kan? Ya, yang kepingin masuk ya terserah, tapi saya tidak. Saya tidak mau, ya. Pak, tidak mau saya. Jadi, saya juga tidak, Pak. Lu ya, di saudara belajar High Alert 2026. Ya, High Alert 2026, jangan remehkan, saudara perhatikan pengajaran ini. Dan juga Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat, tapi karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Seberapa singkat saya sudah ajarkan di dalam pemahaman rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, pelajari ini dan kita mendapatkan dua hal. Yang di dalam pengajaran di atas itu saya masih menggunakan pola Shemitah. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan dengan pola Yobel. Karena kalau pola Shemitah itu berakhirnya di 2029, sedangkan pola Yobel akhirnya di 2030. Cuman beda setahun, saudara. Cuman beda setahun. Nggak lama, saudara. Setahun itu sangat cepat sekali. Ya, dan sangat bermanfaat buat kita.
untuk memperkokoh, dan kita melihat banyak keajaiban ya, untuk kita diberi kesempatan untuk memperbanyak rewards kita, pahala-pahala kita di Shamayim ya, itu sangat luar biasa. Dan kita mau berjaga-jaga lebih awal. Saudara perhatikan pengajaran lebih awal atau terlambat ya, mau pilih mana? Kalau saya lebih awal, saudara, saya nggak mau terlambat, karena itu lebih baik ya, karena itu kita lebih baik berjaga-jaga. Mulai kapan berjaga-jaganya? Sekarang, Pak. Kemarin, Pak. Saudara saudara jangan berjaga-jaga nanti 2026 ya. Saudara Sekarang, Pak, dari sekarang berjaga-jaganya. Saudara jangan berjaga-jaga 2026, itu namanya ketinggalan, itu namanya ya. Jadi itu mulai hari ini ya, hari ini saudara dengar ini, saudara cepat-cepat. Kalau saudara masih belum berbalik kepada pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, cepat toh bertobat gitu loh ya, cepat toh gitu loh. Jangan sampai hati saudara tambah keras ya, karena kalau dilihat dari pola Shemitah, maka rapture akan terjadi sekitar akhir 2025 atau awal 2026, sedangkan kalau pola Yobel itu adalah akhir 2026, awal 2027 ya, dengan patokan perang Armageddonnya adalah 1 Tisri ya, tahun 2029 atau 2030 ya. Disitulah kita harus waspada mulai hari ini. Siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang benar, yaitu di dalam Yeshua Masiah, segera masuk ya. Pintu keselamatan itu adalah Yeshua, bukan yang lain ya, bukan yang lain ya, termasuk bukan yang namanya Yesus atau Jesus atau Yesus, tidak ya. Dan juga siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, bukan nama Arab ya, bukan nama Arab ya, itu dia ya, yang namanya adalah Allah, bukan ya, karena orang Israel tidak menyembah Allah, orang Israel menyembah Yahweh ya, paham di situ. Segeralah baptis di dalam baptisan yang benar dengan nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Dan saudara belajar Dafar Elohim, jangan ikutin lagi perayaan pagan ya, jangan kena yang namanya roh Nikolatians ya, roh Nikolatians, roh Nikolaus ya, kemarin kita sudah belajar. Jangan kena, karena itu spiritnya adalah spirit gado-gado. Percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach sudah dibaptis, tapi masih Natalan, tapi masih Imlekan ya. Saya bilang itu menyakiti hati Bapak Yahweh, dan orang-orang itu keteploan atau terkena yang namanya roh Nikolaus. Dan tertulis dalam kitab Wahyu bahwa Yeshua HaMashiach benci dengan roh Nikolaus. Siapapun saudara ya, yang sudah percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, sudah baptisan, sudah syabat, tapi setiap tahun Natalan, dipastikan saudara dibenci Yeshua. Yang ngomong bukan saya, Wahyu ya, buka kitab Wahyu pasal yang ke-2 dan 3, cari itu mengenai roh Nikolaus. Itu Yeshua benci sekali. Kalau saudara lihat kata benci ya, Yeshua membenci roh Nikolaus, sedangkan orang-orang itu ada dikuasai oleh roh Nikolaus. Kira-kira mau di rapture nggak? Gitu aja jawabannya, pertanyaannya. Yo pasti gak di rapture, wis gampang tuh ya. Saya bisa lihat, bisa paham ya di sini ya. Kemudian percaya Bapak Yahweh sudah dibaptis dan membaptis ya, menyebarkan nama Yahweh dengan luar biasa, ngerti bahasa Ibrani ngelontok, nggak karu-karuan ngerti, tapi foto backgroundnya nogo. Waduh, ini roh apa ini? Saudara bisa lihat roh apa ini? Ya, ini roh Nikolaus. Saudara masih segan dengan orang ini, berarti saya kasih tahu, saudara bisa-bisa kecipratan roh Nikolaus. Karena segan, ya kan? Menghargai, wah dia pendeta besar Pak, dia gembala besar Pak, kita kan harus apa itu namanya, segan dengan dia. Saya bilang saudara segan dengan dia berarti saudara segan dengan
roh Nikolaus. Saudara akan kecipratan. Hati-hati saudara, ya. Baca sendiri di Wahyu 2 dan 3, cari yang mengenai Kehilat yang ditegur sama Yeshua mengenai Nikolaus. Perhatikan, Nikolaus, spirit Nikolaus sama spirit Bileam itu dibenci sama Yeshua. Kalau sudah dibenci, kira-kira di rapture nggak? Udah, itu aja jawab pertanyaannya. Ya kan? Nggak bakal di rapture, saudara. Ya, saya nggak menghakimi loh ya. Saya cuma berdasarkan dari Wahyu 2 dan 3. Ya, dari sudut pandang kata benci itu. Ya, jadi saudara perhatikan, hati-hati saudara ya. Jangan sampai terpesona dengan ministry, ya, tapi punya spirit yang kacau balau. Wah, itu mengerikan saudara. Belum lagi masalah tudung dan sebagainya. Ya kan? Hati-hati, jangan sampai kena transfer spirit. Ya, bahaya. Puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati saudara sekalian. Haleluya.